AS Roma remuk lawan Genoa, Jose Mourinho klaim gara-gara lini pertahanan bapuk. Jose Mourinho tak menampik bahwa penampilan AS Roma di awal musim ini merupakan yang terburuk baginya selama menjadi pelatih. Namun, sang pelatih juga mewanti-wanti kepada penggemar untuk tidak melupakan jasanya kepada klub dalam 2 musim terakhir. Roma secara mengejutkan takluk atas Genoa dalam laga lanjutan pekan ke-6 Serie A 2023-24. Bermain di Stadio Luigi Ferraris, Jumat, 29 September 2023, mereka dipermaksa lawan dengan skor 4-1. Giallorossi memulai laga dengan buruk ketika Albert Gudmundsson mencetak gol dalam waktu 5 menit, meskipun Brian Cristante berhasil menyamakan kedudukan setelah memanfaatkan umpan silang dari Leonardo Spinazzola. Kami memulai laga dengan buruk, itu benar, gol tersebut merupakan gol yang buruk untuk dibobol. Begitu juga dengan cara kami kebobolan di menit-menit awal di Verona, ujar Mourinho. Dakwaan terhadap Barcelona, lakukan tindak kriminal penyuapan wasit. Dakwaan korupsi dan penyuapan wasit terhadap Barcelona telah memasuki babak baru. Menurut Hakim Joaquin Aguirre, Barcelona telah melakukan tindak kriminal. Kasus ini pertama kali mencuat pada Maret 2023, beberapa bulan lalu. Klub Catalunya itu didakwa bersalah dalam kasus penyuapan wasit. Baru-baru ini ada temuan menarik mencuat di Spanyol. Barcelona diketahui membayar sekitar 7,3 juta euro kepada Komite Wasit Spanyol pada masanya, Jose Maria Enrique Negreira dari tahun 2001 hingga tahun 2018. Setelah sekitar 6 bulan berlalu, kasus yang dilempar Kejaksaan Spanyol itu akhirnya mendapatkan keputusan resmi dari Hakim Pengadil. Kamis, 28 September 2023 waktu setempat, Hakim Joaquin Aguirre menilai bahwa pembayaran yang dilakukan Barca kepada Jose Negreira termasuk dalam tindak kriminal suap. Hakim juga memutuskan bahwa pihak-pihak terkait akan diinvestigasi lebih lanjut, termasuk ex-presiden Josep Maria Bartomeu dan Sandro Rosal. Mengutip Sport, proses peradilan untuk kasus ini akan dilakukan berdasarkan hukum juri dan oleh karena itu akan menjadi pengadilan atau sidang juri untuk memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Terlebih, pelanggaran hukum semacam ini tidak membutuhkan bukti adanya pengaturan skor pertandingan, match fixing. Pembayaran yang dilakukan Barcelona kepada Negreira juga sudah terbukti benar. Meski demikian, satu hal yang menguntungkan Barca adalah bahwa hingga saat ini belum ada bukti yang menghubungkan pembayaran terhadap Negreira dilanjutkan kepada wasit-wasit yang memimpin pertandingan. Barca pun secara tegas membantah bahwa mereka telah melakukan tindak kriminal penyuapan wasit. Lawan Sevilla, Xavi minta Barcelona benahi kelemahan ini. Bos Barcelona, Xavi, ingin timnya bertahan dengan lebih baik saat mereka mempersiapkan diri untuk pertandingan La Liga 2023-24 melawan tim alot yakni Sevilla. Blaugrana akan menghadapi Sevilla dalam laga lanjutan pekan ke-8 Liga Spanyol. Rencananya, duel panas kedua tim bakal berlangsung di Estadio Olímpic Luis Companys, Sabtu, 30 September 2023. Sergi Roberto dan kolega belum terkalahkan di Liga sejauh musim ini namun telah kemasukan 4 gol dalam 2 pertandingan terakhir mereka, bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Celta Vigo 3-2 sebelum bermain imbang 2-2 dengan Mallorca. Terlepas dari kelemahan pertahanan mereka baru-baru ini, tim asuhan Xavi telah mencetak 18 gol, yang merupakan jumlah gol terbanyak di divisi ini bersama pemuncak klasemen Girona. Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan, Xavi mengakui perbedaan tersebut, namun ia merasa bahwa timnya harus memperbaiki diri di lini belakang jika ingin kembali meraih kemenangan. Getafe mengutuk nyanyian menghina yang ditujukan kepada Mason Greenwood. Getafe mengutuk nyanyian yang menghina dan tidak toleran yang ditujukan kepada tim mereka setelah Mason Greenwood menjadi sasaran pendukung lawan. Greenwood menjadi sasaran nyanyian yang menyerukan agar dia mati selama pertandingan La Liga melawan Athletic Bilbao. Tuduhan pidana terhadap Greenwood, termasuk percobaan pemerkosaan dan penyerangan, dibatalkan pada bulan Februari. Mason Greenwood bergabung ke klub La Liga Spanyol dengan status pinjaman selama 1 musim dari Manchester United. Klub mengatakan nyanyian tersebut terjadi berulang kali di pertandingan namun tidak menyebutkan pemain, anggota staf, tim lawan atau insiden tertentu dalam pernyataan tersebut. Mason Greenwood bergabung dengan Getafe bulan ini setelah meninggalkan Manchester United berdasarkan kesepakatan bersama setelah penyelidikan internal klub selama 6 bulan. Juventus tikung Man United dan AS Roma untuk gaet bintang pesakitan Liga Inggris.
Juventus kian serius untuk dapatkan tanda tangan Pierre-Emile Hojbjerg sebagai ganti Paul Pogba pada bursa transfer Liga Italia musim dingin bulan Januari nanti. Dilansir dari Il Corriere dello Sport, disebutkan bahwa petinggi Juventus Cristiano Giuntoli dijadwalkan bakal bertemu dengan agen Pierre-Emile Hojbjerg dalam beberapa hari mendatang. Kabarnya Giuntoli telah mengidentifikasi pemain Denmark itu sebagai pengganti Paul Pogba yang terus-menerus cedera sejak musim lalu. Tak cuma cedera kambuhan, Paul Pogba juga terancam absen lama dari lapangan hijau akibat kasus doping yang menimpanya awal September ini. Laman Corriere dello Sport menambahkan, bahwa pertemuan antara Cristiano Giuntoli dan perwakilan Pierre-Emile Hojbjerg tersebut bertujuan untuk menggaet bintang Tottenham itu pada Januari nanti. Tottenham sendiri tak keberatan untuk melepas bintangnya, namun klub yang berminat memboyong Pierre-Emile Hojbjerg harus mengeluarkan kocek minimal 30 juta euro. Harga tersebut masih akan dievaluasi Giuntoli dan berharap Spurs bisa menurunkan harga klausul mereka setelah Bianconeri mencapai kesepakatan pribadi dengan Hojbjerg. Juventus dari laporan Tutto Mercato Web, disebutkan bakal mendatangkan Pierre-Emile Hojbjerg dengan status pinjaman dan disertai klausul pembelian permanen. Namun dengan kontrak Pierre-Emile Hojbjerg yang masih tersisa hingga 2025, sepertinya Spurs lebih menyukai pembelian penuh ketimbang agar mereka bisa mendapatkan suntikan dana. Peluang Juventus mendatangkan Pierre-Emile Hojbjerg terbilang cukup besar. Lantaran sepanjang musim 23-24 ini, pemain 28 tahun tersebut lebih sering jadi penghangat bangku cadangan ketimbang tampil starter. Redam kontroversi video TikTok, Rudi Garcia, Victor Osimhen 100% komitmen dengan Napoli. Bos Napoli, Rudi Garcia, bersikeras bahwa striker bintang Victor Osimhen tetap berkomitmen pada klub meskipun hubungannya memburuk dengan juara bertahan Serie A itu karena video TikTok yang mengundang kontroversial. Osimhen tampil sebagai starter dan mencetak gol kedua Napoli dalam kemenangan 4-1 atas Udinese dalam lanjutan Serie A pada Kamis lalu. Pemain internasional Nigeria itu mengakhiri penantiannya selama 4 pertandingan untuk mencetak gol, namun ia memutuskan untuk tidak melakukan selebrasi di tengah-tengah memburuknya hubungannya dengan klub. Seperti yang diketahui, akun media sosial Napoli menimbulkan kontroversi menjelang pertandingan tersebut setelah mengunggah video di akun TikTok yang mengejek Osimhen, sehingga menyebabkan agennya mengancam akan mengambil tindakan hukum. Video TikTok pertama yang diposting oleh klub berpusat pada kegagalan penaltinya saat bermain imbang tanpa gol melawan Bologna pada hari Minggu. Video tersebut menunjukkan pemain berusia 24 tahun itu meminta penalti, namun menggunakan suara yang dipercepat dengan judul, "Tolong beri penalti," sebelum menunjukkan dia melepaskan tendangan penalti yang melebar dari tiang gawang. Agen Osimhen, Roberto Calenda, mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap klub, dengan mengatakan dalam sebuah tweet pada hari Selasa, "Apa yang terjadi hari ini di profil resmi Napoli di platform TikTok tidak dapat diterima." Sebuah video yang mengejek Victor pertama kali dipublikasikan dan kemudian, namun terlambat, dihapus. Wow, Real Madrid siapkan Roberto De Zerbi sebagai suksesor Carlo Ancelotti. Real Madrid diam-diam tertarik untuk menunjuk pelatih Brighton, Roberto De Zerbi, sebagai manajer mereka selanjutnya jika Carlo Ancelotti meninggalkan klub pada musim panas mendatang. Ancelotti tampaknya akan meninggalkan Los Blancos untuk kedua kalinya di akhir musim ini, dengan kabar tersebut terungkapnya. Pelatih asal Italia itu sedang memimpin Real Madrid untuk memenangkan kembali gelar juara Liga dan tandang Real Madrid, Xabi Alonso. Bayern Munich siap tawarkan kontrak baru pada Manuel Neuer. Dilansir dari laman Kicker, Bayern Munich kabarnya siap menawarkan kontrak baru pada kiper senior mereka, Manuel Neuer, yang masa baktinya bersama klub akan berakhir pada musim panas tahun 2024 mendatang. Kabar perpanjangan kontrak itu seakan menunjukkan bahwa Bayern Munich masih menaruh kepercayaan penuh pada penjaga gawang senior berusia 37 tahun tersebut. Padahal Neuer sudah absen selama hampir 1 tahun setelah ia mengalami patah kaki akibat kecelakaan saat bermain ski es di Austria pada Desember tahun lalu. Sampai saat ini Manuel Neuer masih belum membuat laga comeback bersama Bayern, karena cederanya belum pulih.
Penjaga gawang pemenang Piala Dunia 2022 itu kabarnya baru akan kembali berlatih secara penuh setelah jeda internasional periode Oktober 2023 mendatang. Ben Chilwell cedera, korban kemenangan Chelsea yang langka. Chelsea akhirnya bisa menang lagi pada putaran ketiga Carabao Cup 2023. Namun kemenangan ini harus dibayar mahal dengan cederanya Ben Chilwell. Chilwell bermain sejak menit awal hingga pertandingan tuntas dengan kemenangan 1-0 Chelsea atas Brighton di Stamford Bridge, Kamis, 28 September 2023 waktu Indonesia Barat. Sekitar menit ke-90+7, Chilwell tampak meringis kesakitan. Walaupun tidak diganti, publik khawatir pemain andalan The Blues itu mengalami masalah. Manajer Mauricio Pochettino membenarkan anggapan publik. Ia membeberkan di sesi konferensi pers seusai laga terkait kondisi fisik Chilwell. Dalam pernyataannya, Pochettino menyinggung soal cedera lama Chilwell yang tampaknya kambuh lagi dalam laga tersebut, yaitu cedera hamstring. Imajinasi kebintangan Jadon Sancho di Manchester United kelewat batas. Dimitar Berbatov buka suara soal polemik yang terjadi antara Jadon Sancho dan Erik ten Hag. Menurutnya, Sancho mengambil langkah yang salah untuk berkonflik dengan manajer Manchester United tersebut. Sancho tidak rela dikritik ten Hag soal performa latihannya yang di bawah standar. Ia memberikan balasan terbuka lewat akun pribadinya. Berawal dari sana, masalah jadi kian besar. Sancho kena akibatnya. Dirinya tidak hanya dikritik, tetapi juga dibekukan dari skuad. Sancho masih diberi kesempatan untuk kembali ke skuad, dengan syarat harus minta maaf dulu. Pemain berusia 23 tahun ini justru menolak meminta maaf. Masalah ini dianggap Berbatov terjadi lantaran Sancho berimajinasi terlalu liar. Sang pemain merasa dirinya adalah pemain bintang di Man United, nyatanya tidak.